Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 13 beserta staf dan jajarannya. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, salah satu perwakilan dari Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang kejadian-kejadian di desa kami. Pada awal tahun 2017, PT MMI itu masuk ke Desa Rantau Bakula dari 2007, 2008, bahkan sampai 2009. Dia mengadakan pembangunan seperti kantor, kantin, dan juga mes-mes yang lain. Bahkan di situ yang katanya dulu dijanjikan itu bukan underground, bahkan itu perkantoran, bukan titik underground yang ada di situ. Cuma dijanjikan cuma perkantoran aja. Tapi lama kelamaan, kok kenapa di situ ada 3 titik terowongan yang digali oleh perusahaan ini. Lanjut di 2010 masih pengembangan pembangunan dari terowongan itu. Bahkan banyak eh, yang tercemar, kayak dari segi lingkungan, ekonomi warga, salah satunya pohon karet lah. Pohon karet yang dulunya dalam 1 minggu, warga itu bisa menghasilkan 100 kilo per minggu. Sekarang bahkan menurun sejak tahun 2010. Menurun jadi 60 kilo per gram. Banyak hal-hal eh, seperti bukan cuma pohon karet, pohon pisang, dan pohon dan jahe itu mati. Apalagi karet, kena air limbah itu jadi masam. Ekonomi warga itu tidak stabil jadinya. Di tahun 2016 mulailah produksi besar-besaran oleh PT MMI beserta pengiriman batu bara. Nah, di situ mulai dampak-dampak lingkungan yang banyak dilakukan oleh kayak debu, kebisingan, dan juga susahnya air bersih, kayak air bersih kami di sana itu 1 galon 1 hari. Bahkan air itu tidak layak kita konsumsi. Pak Ketua. Ya, Izin Pak Ketua. boleh saya potongnya, saya bantu ya. Iya. Ini warga kami di Kalimantan Selatan, Pak Ketua. Jadi kami kepengen dewan yang hadir beberapa anggota ini kepengen sampean-sampean itu langsung saja menyampaikan konkretnya. Misalnya kerugian yang ditimbulkan. Kalau yang sampean sampaikan sudah jelas nih kan dari sisi Oh, iya. lingkungan, kesehatan, sosial, ekonomi dan tata kelola. Tapi maksud saya tadi seperti yang Iya. disampaikan oleh Ketua Aliansi tadi misalnya ada kriminalisasi tahun berapa misalnya, ada kerugian warga kebun sekian hektar, ada penahanan warga misalnya tahun berapa, pernah dilaporkan kepada siapa, pernahkah Pemda menerima laporan laporan dari warga, karena di sini juga hadir sebagai pelaku sejarah Pak Rapiki, beliau ketua DPRD 2015-2020 ya Pak Rapiki ya, betul betul. 2019 ya sampai dengan 2024. Jadi kami di sini kepengen mendengar konkretnya saja. Jadi biar singkat, kita bisa bantu, bisa carikan solusi apa aja kerugian warga, atau ada kriminalisasi, atau ada lahan yang dicaplok, ada lahan yang tidak diganti rugi, misalnya. Kira-kira begitu, Ketua. Cocok. Ini sentimen kampungnya udah masuk, Pak. Jadi kami minta teman-teman untuk menyampaikan itu secara jauh lebih konkret. Dampaknya seperti apa? Kalau toh bisa penyebabnya boleh. Jadi
bisa minta tayangkan foto bayi yang tadi ya, yang umur 3 bulan tadi. Nah ini pimpinan, ini kebetulan anak saya sendiri Pak, umur 3 bulan, akibat menghirup batu bara dan air. Satu pertama kayak air Pak, badannya itu merah-merah sampai masuk rumah sakit Pak. Kata dokter memang penyebabnya karena eksplorasi. Betul, apalagi debu batu bara Pak. Mohon izin, ini debunya ini saya bawa dari Kalimantan. Ini. Mungkin nanti ada video dari, bisa ditayangkan lah nanti. Coba tayangkan videonya. Bukan ini kan? Ini Mutiara Banjar ini. Ada videonya? Oh ada ya. Ada videonya. Langsung untuk videonya. Debu itu yang berada di rumah warga itu kan karena adanya aktivitas dari tambang PT MMI itu sendiri. Ya, ini debu batu bara dikumpulkan selama 3 hari. PT MMI ini aktivitasnya sangat dekat sekali dengan rumah warga, sehingga ya dampak itu sangat terasa gitu. Belum lagi itu juga berdampak terhadap anak-anak. Anak-anak mengalami kecemasan tinggi, terus habis itu kurangnya waktu untuk istirahat karena aktivitas dari PT MMI ini beraktivitas cukup panjang begitu, hampir 24 jam mereka beroperasi dan menyebabkan getaran, kebisingan sehingga berdampak terhadap warga sekitar. Rumah-rumah warga pun banyak sekali yang mengalami kerusakan akibat getaran-getaran dari aktivitas pertambangan dari PT MMI, bahkan nyaris roboh begitu. Pak. Itu kan parah kan? Nih, contoh rumah saya yang retak-retak ini di dalam nih seperti ini. Ibaratnya ini aja geser, Pak. Dari plafonnya kan geser di dindingnya. Nah, kan geser. Tuh, luas ini. Sini sampai rakyat masuk ke dalam udah tuh. Tuh, tembus ini, udah sini tuh. Kan tembus udah. Nih. Nah, kalau hanya baru-baru hanya mau runtuh rumah kadang dipikirkan sama masyarakat, kadang dipikirkan sama apa itu perusahaan, kepala perusahaan tambah kejam itu sama masyarakat. Dari surat DLH sendiri itu sudah menyatakan bahwa perusahaan ini harus berhenti sementara waktu dikarenakan dokumen mereka juga belum memenuhi standar yang baru, aturan yang baru. Karena uh, dengan aturan baru mereka harus ada penyesuaian dokumen. Dari surat pemberhentian saja perusahaan PT MMI sampai tanggal eh, 4 kemarin masih beroperasi, padahal seharusnya pihak perusahaan mematuhi aturan yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup. Belum lagi desakan kami terhadap Kementerian ESDM yang memberikan izin, terus habis itu berdampak terhadap lingkungan, baik itu Kementerian Lingkungan Hidup juga harus merespon ini. Nah, kalau kami dari Walhi, kalau perusahaan ini sudah memang terbukti bersalah dan berulang kali melakukan pelanggaran lingkungan, maka kalau saya bilang pemerintah harus tegas untuk menindak ini. Kami mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas dan cabut izinnya agar ini kembali menjadi lebih baik. Ya, terkait yang di situ tadi ada satu hal tentang Never, and I mean never ask
how was your weekend? How was your weekend? How's the weather? How's everything going? Sound Nah, bahkan tadi bisa Bapak-Bapak lihat sendirilah. Gimana batu bara itu kita yang hirup. Nah, sedangkan ini debunya nih. Ini debunya yang kita bawa. Dan bahkan banyak lagi debu yang kita bawa. Setiap hari kita menghirup debu batu bara. Di mana saya mewakili warga desa Rantau Bakulang. Ya, selamat siang Bapak-Bapak. Tunggu dulu. Ini ngisi Ya. waktu. Ini masih mau disampaikan? Mau. Ya, kalau Saya mau bilang aja. Ah. Saya mungkin di sini hadir, saya Kanti Weyanis. Saya warga Jakarta, tapi saya sudah menjadi saksi ke lapangan. Saya lihat sendiri. Latar belakang saya advokat dan saya warga negara Indonesia, walaupun bukan orang dari Kalimantan Selatan, tetapi saya pikir ini kewajiban kita, kalau kita bilang kita NKRI, kalau melihat penindasan seperti ini, kita harus bergerak bersama, dan saya juga melakukan kontak dengan kedutaan Tiongkok langsung, karena yang kami dengar dan saya lihat sendiri, di sana kan tenaga kerjanya banyak orang Tiongkok, papasan sama saya rekam, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi kami kira memang dari China. Ketika saya konfirmasi ke kedutaan RRT, mereka bilang bukan. Pemegang saham terbesarnya dari Singapura. Jadi menurut saya ini adalah soal martabat. Bayangkan negara sekecil itu menginjak-injak, melanggar izin. Ini membuat saya sangat marah dan dibiarkan. Itu kondisinya sangat parah. Ini tambang. Ini rumah warga, tambangnya di situ, di tempatnya Bang Willy. Jadi sedekat itu. Jadi saya sudah melihat sendiri, karena itu saya tergerak untuk menjembatani teman-teman agar bisa menyampaikan aduan ini dan tidak sekedar menjadi aduan belaka, tapi ada tindakan nyata. Operasinya harus dihentikan. Ini nggak masuk akal.